Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang teori himpunan. Terminologi dasar tentang sekumpulan objek diskrit itu adalah himpunan. Himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersama-sama. Himpunan merupakan struktur diskrit fundamental yang mendasari struktur diskrit lainnya seperti relasi, kombinasi, dan graf. Banyak konsep ilmu komputer atau informatika yang diacu dalam terminologi himpunan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu definisi tentang himpunan. Himpunan atau disebut juga dengan set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut sebagai elemen atau unsur atau anggota. Sebuah himpunan mempunyai karakteristik well-defined atau terdefinisi dengan baik, yaitu apabila secara definisi dapat dinyatakan apakah suatu objek merupakan elemen himpunan atau bukan. Atau dalam kata lain, kita bisa membedakan dengan jelas apa saja objek yang merupakan anggota himpunan dan apa saja objek yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Misalkan S adalah himpunan beberapa bilangan asli, maka S bukan merupakan himpunan yang well-defined atau S tidak terdefinisi dengan baik, karena di sini S himpunan beberapa bilangan asli. Tidak jelas bilangan aslinya itu apa saja. Nah, bisa jadi S itu anggotanya 1, 2, 3 atau 5, 7, 8, 9, 10. Nah, karena itu kita tidak dapat menyatakan, misalkan kita ambil 5, angka 5, kita tidak bisa memastikan apakah 5 ini termasuk anggota S atau bukan. Nah, sementara jika S itu kita nyatakan sebagai himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, di sini jelas bahwa kita bisa menjabarkan anggota S itu adalah 1, 2, 3, dan 4 karena disebutkan 4 bilangan asli pertama. Nah, dalam hal ini elemen S dapat disebutkan secara definitif, yaitu 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita bisa membedakan dengan jelas mana saja angka yang termasuk dalam himpunan S dan mana saja yang bukan. Selanjutnya kita lihat notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol tanda kurung kurawal. Nah, anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil, dan jika ada tanda seperti ini adalah notasi anggota himpunan. Sementara jika dikasih garis miring seperti ini, nah ini menunjukkan notasi bukan anggota himpunan. Kita misalkan ada suatu himpunan A. A itu himpunan yang anggotanya huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa I merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian misalkan ada huruf F. Nah, karena F itu tidak ada dalam himpunan A, maka F itu bukan anggota dari himpunan A. Selanjutnya, penyajian himpunan itu ada beberapa macam, diantaranya yang pertama, secara enumerasi. Penyajian himpunan dengan enumerasi artinya menuliskan semua anggota himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Nah, di sini kata lainnya ada juga yang mengatakan mendaftarkan semua anggota himpunan yang bersangkutan. Nah, contohnya A adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Berarti kita tuliskan semua anggota himpunan dari A dan dibatasi oleh kurung kurawal. Berarti 4 bilangan asli pertama itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian C adalah himpunan 5 bilangan genap positif pertama. 5 bilangan genap positif pertama itu berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini ada 5 buah bilangan genap yang pertama. Kemudian himpunan bilangan bulat himpunan bilangan bulat positif itu berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, karena di sini tidak disebutkan batasannya berapa. Kemudian himpunan bilangan bulat berarti bisa dimulai dari minus tak hingga sampai
minus tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara penyajian himpunan dengan enumerasi. Selanjutnya, penyajian dengan simbol-simbol baku. Nah, untuk simbol baku ini sudah ditentukan seperti ini. Huruf P besar itu untuk himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif itu berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian N itu himpunan bilangan natural atau bilangan asli. Bilangan asli berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya Z himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat berarti bilangan yang tidak desimal. Itu berarti kita mulai dari ada yang negatif, ada yang positif. Berarti kita misalkan di sini dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada Q adalah himpunan bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa kita tulis dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada R adalah himpunan bilangan real, berarti seluruh anggota dari himpunan bilangan real dilambangkan dengan R besar. Kemudian C itu adalah himpunan bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu berarti bilangan yang mengandung imajiner atau I. Nah, kemudian himpunan yang universal disebut juga dengan semesta, itu disimbolkan dengan U dan harus diberikan secara eksplisit atau diarahkan berdasarkan pembicaraan. Sebagai contoh, kita misalkan U itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A itu 1, 3, 5. Berarti di sini himpunan semesta itu tergantung dari soal yang diberikan atau berdasarkan pembicaraan. Kemudian cara penyajian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan cara ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya adalah ini, ada kurung kurawal, kemudian ada X, kemudian ada garis. Di sebelah kanan garis itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X, di mana X itu adalah anggota dari himpunan. Nah, sebagai contoh, misalkan A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai A itu adalah himpunan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Atau dalam notasi yang lebih ringkas, itu bisa kita tulis sebagai A sama dengan X, di mana X anggota bilangan bulat positif. Anggota bilangan bulat positif itu tadi dilambangkan dengan P besar. Nah, yang kecil dari 5 berarti kita batasi dengan koma, di mana X kecil dari 5. Nah, dalam hal ini berarti bisa kita jabarkan atau bisa kita tulis dalam bentuk enumerasi bahwa A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian contoh berikutnya, misalkan B adalah himpunan bilangan asli positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, berarti B itu adalah himpunan X, di mana X adalah himpunan bilangan asli positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, atau lebih ringkas kita tulis B itu adalah himpunan X, di mana X anggota bilangan asli positif. Bilangan asli itu pasti positif karena dimulai dari 1. Berarti kita tinggal tuliskan di sini X elemen dari N, lambang untuk bilangan asli atau natural, yang lebih kecil berarti ini tanda kecil, atau sama berarti kita berikan tanda sama dengan kecil sama dengan 8. Nah, sehingga jika kita jabarkan, anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 masuk karena di sini dikatakan bisa jadi dia sama dengan 8 gitu.
Selanjutnya, cara penyajian yang terakhir adalah dengan diagram Venn. Diagram Venn ini menyajikan himpunan secara grafis. Nah, kita misalkan contoh. Nah, pada diagram Venn itu ada himpunan semesta atau universal atau U tadi ya. Nah, kita misalkan himpunan semestanya itu adalah 1, 2, sampai 7. Kemudian kita misalkan ada suatu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5 dan B anggotanya 2, 5, 6, dan 8. Nah, untuk himpunan A kita buatkan sebuah lingkaran yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 5. Karena ada 2 buah anggota A dan B yang sama, maka kedua himpunan itu akan beririsan seperti ini. Nah, berarti ada 2 buah anggotanya yang sama, yaitu 2 dan 5. Kemudian sisa anggota B yang tidak sama dengan A kita tuliskan di sini. Nah, kemudian ada anggota himpunan U yang bukan anggota A dan B, yaitu 7 dan 4. Berarti tinggal kita tuliskan di luar kedua himpunan A dan B. Selanjutnya kita lihat kardinalitas. Kardinal dari himpunan A itu adalah jumlah elemen yang berbeda dari himpunan A. Kardinal itu adalah jumlah elemen atau jumlah anggota yang berbeda dari himpunan A. Dinotasikan dengan N kecil a atau seperti tanda mutlak ya, mutlak dari A. Contoh, misalkan A adalah himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, bilangan prima bisa kita jabarkan yang kecil dari 20. Itu bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan dia tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, kita berhenti di 19 karena yang diminta adalah bilangan prima yang kecil dari 20. Nah, di sini bisa kita hitung jumlah anggota dari A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kardinal dari A adalah 8. Kemudian kita misalkan himpunan B. Himpunan B anggotanya kucing, Amir, A, 10, dan paku. Maka bisa kita hitung jumlah anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalnya adalah 5. Selanjutnya macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Definisinya, himpunan yang tidak memiliki satupun anggota atau himpunan dengan kardinal 0 itu disebut sebagai himpunan kosong atau empty set. Atau ada juga beberapa buku yang menyebut himpunan kosong ini sebagai null set. Nah, notasinya adalah ini. 0 dikasih garis atau kurung kurawal dan tanpa anggota atau kosong aja di tengahnya. Contoh, himpunan bilangan asli negatif. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka tidak ada bilangan asli yang negatif. Maka bisa kita katakan bahwa A itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Definisi himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Dalam hal ini dikatakan B itu sebagai superset dari A. Notasinya seperti ini. Nah, jika kita ilustrasikan dengan diagram Venn, misalkan ada suatu himpunan B, kemudian ada himpunan A yang semua anggotanya ada di dalam B. Nah, ini bisa kita katakan bahwa A itu subset dari B, di mana seluruh anggota dari A itu ada di dalam himpunan B. Contoh, misalkan 1, 2, 3 ini merupakan subset dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 juga merupakan subset dari 1, 2, 3. Misalkan ini sebagai himpunan A, ini sebagai himpunan B. Seluruh anggota himpunan A itu ada di B. Yang kedua juga sama, seluruh anggota himpunan A itu juga ada di B. Nah, kemudian contoh yang ketiga, A itu PQR, sementara B-nya MPQTU.
di sini bisa kita katakan bahwa A bukan subset dari B, karena di dalam A ada R, sementara di dalam B tidak ada R. Sehingga kita sebut bahwa A bukan subset dari B. Nah, ini ada teorema untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Nah, contohnya seperti yang ini tadi, contoh kedua. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A, di mana kosong itu subset dari himpunan A. Selanjutnya, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka bisa kita katakan bahwa A juga subset dari C. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, jika himpunan kosong merupakan subset dari A dan A merupakan subset dari A, maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Kemudian jika A subset dari B berbeda di sini A subset B itu berbeda dengan A subset dari B. Nah, di sini ada tanda sama dengan atau ada garis di bawah, sementara di sini tidak. Nah, kita lihat penjelasannya. A subset dari B. Nah, untuk tanda yang pertama bacanya sama ya, subset. Nah, cuman pengertiannya berbeda. Untuk yang pertama tanpa garis di bawah, ini A adalah himpunan bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B. Nah, A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contohnya, 1 dan 1,2 adalah proper subset dari 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, jika ada garis di bawahnya, digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Gitu. Berarti untuk tanda yang tidak ada garis, tidak mungkin jika A sama dengan B. Berarti jika nanti ada anggota 1, 2, 3 yang juga juga merupakan subset dari 1, 2, 3, maka kalau ada yang seperti ini, itu tandanya dikasih garis di bawah, karena ada kemungkinan bahwa A itu sama dengan B. Selanjutnya, himpunan yang sama. Definisinya, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka dikatakan bahwa A tidak sama dengan B. Nah, notasinya seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Contoh, jika A adalah 3585 dan B-nya 358, bisa kita katakan bahwa A sama dengan B. Karena sesuai dengan definisi himpunan, himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda. Di sini ada objek yang sama. Berarti ini himpunan A itu bisa saja kita tulis sebagai 3, 5, dan 8, sehingga bisa kita tuliskan bahwa A sama dengan B. Nah, jika B-nya itu 3 dan 5 saja, maka bisa kita katakan bahwa keduanya tidak sama, karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota dari B. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, urutan elemen di dalam himpunan tidak penting. Pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A juga sama dengan C. Selanjutnya, himpunan yang ekivalen. Definisinya, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika kardinal keduanya sama. Nah, lambang untuk ekivalen seperti ini. Nah, A ekivalen B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan B. Contoh,
A itu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10, ini kardinalnya 5. Kemudian B, himpunan huruf vokal, kardinal B ini juga 5. Karena kardinalnya sama, maka bisa kita katakan bahwa A ekivalen B. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disebut juga dengan disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Nah, untuk diagram Venn-nya kita lihat bahwa himpunan A dan B ini saling lepas atau tidak ada irisan ya. Itu berarti setiap anggota A dan B-nya berbeda. Nah, sebagai contoh, misalkan A adalah X, himpunan X, di mana X anggota bilangan positif, bilangan bulat positif, dan X itu kecil dari 5. Berarti bisa kita jabarkan X itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak masuk, karena dia kecil dari 5, berarti sampai 4 saja. Dan B anggotanya 5, 6, 7. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa himpunan A dan B tidak ada yang sama, maka keduanya saling lepas. Nah, terakhir, himpunan kuasa. Definisinya, himpunan kuasa atau disebut juga dengan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya bisa ditulis PA atau bisa juga ditulis 2 pangkat A. Nah, di sini jika kardinal dari A itu adalah M, maka kardinal dari himpunan kuasa dari A atau PA itu adalah 2 pangkat M. Contoh, misalkan A himpunannya anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, di sini kardinal A itu adalah 3, maka bisa kita hitung jumlah atau banyaknya anggota dari PA itu adalah 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2, jumlahnya adalah 8. Nah, jika kita jabarkan, maka anggota dari himpunan kuasa, himpunan A atau PA itu dimulai dari himpunan kosong, karena di sini dikatakan termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Berarti ini dia himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri yang ini. Nah, berarti kita jabarkan satu-satu mulai dari himpunan bagian yang anggotanya 1. Berarti bisa 1, 2, dan 3. Kemudian anggota himpunan yang anggotanya 2 buah, yaitu 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, di sini bisa kita hitung jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.